Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahli khairi wa sa'ada fi dini wa dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sairil alam khosatan fi Falastin wa ghiriha. Amin Allahumma amin. Ini saya akan ceritakan satu fenomena menarik tentang ulama. Ini udah lama sekali ya, udah 1000 tahun lebih. Kalau kita lihat Ibnu Duraid yang paling atas itu wafatnya aja tahun 933 Masehi. Sekarang udah tahun 2024. Berarti udah 1000 tahun lebih. Kemudian beliau punya murid namanya Abu Sa'id Asy-Syirafi yang wafatnya tahun 978. Jadi berguru langsung gitu ya. Kemudian Asy-Syirafi ini punya murid namanya Abu Hayyan yang lahirnya 922. Artinya sempat bertemu dengan Abu Sa'id Asy-Syirafi dan juga sempat bertemu dengan Ibnu Duraid, tetapi usianya masih belia ya. Kalau lahir 922 kemudian 933 wafat, Abu Duraid itu berarti sekitar umur 10 atau 11 tahun sudah wafat ya. Maka bergurunya itu kepada Abu Sa'id. Jadi ini kakek gurunya adalah Ibnu Duraid. Kemudian bapak gurunya adalah Abu Sa'id Asy-Syirafi, anak-anaknya adalah Abu Hayyan. Kira-kira begitu. Cerita tentang bagaimana cucu murid ini ya, yaitu Abu Hayyan ini berdialog dengan ayah murid, ayah guru ya, yaitu Abu Sa'id Asy-Syirafi tentang kakek gurunya yaitu Ibnu Duraid. Dan dialognya itu adalah dialog yang mungkin kalau sekarang kita babkan itu kepada membongkar kesalahan atau mengkritik. Jadi kalau misalnya ada YouTuber yang dia temukan ceramah seorang guru, entah itu gurunya sendiri ya, apalagi bukan gurunya atau orang lain tapi sama-sama ulama ya, kemudian dikritik dalam bentuk konten. Nah, di sini pendalilannya ya, kira-kira begini. Sanadnya ke sini ya. Jadi kenapa ada YouTuber itu yang mengkritik ya. Padahal mungkin yang dikritik itu seorang tokoh atau seorang kiai yang mesti dijaga marwahnya, mesti dijaga nama baiknya. Tapi kenapa dikritik? Ada pertentangan antara kalau mengkritik itu jelas sedikit mengusik marwahnya. Kalau tidak dikritik, kita diamkan saja, itu setidaknya menjaga marwahnya. Demi memuliakan dia, kita kesampingkan kritik. Nah, ini adalah satu fenomena yang terjadi. Dan mari kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada dalam kitab Al-Basair Wadh-Dhakhair halaman 20 juz 9 ya, karya Abu Hayyan tadi, karya yang cucu murid dari Abu Bakar Ibnu Duraid ya. Cerita nomor 44 dan 45. Sa'altu itu berarti Abu Hayyan. Aku bertanya Asy-Syirafi ya, kepada gurunya, berarti Abu Sa'id Asy-Syirafi, an qauli man qala, an qauli tentang ucapan man orang ya, qala yang telah berkata orang itu. Jadi cucu murid konsultasi kepada bapak muridnya, kepada Asy-Syirafi tentang ucapan seseorang. Apa itu? Al-muzahu ya. Al-muzahu itu sama dengan al-mizahu ya. Kalau bahasa kita itu bercanda. Summiya muzahan, disebut muzah ya. Saya baca muzah di sini biar sinkron ya. Li'annahu, karena muzah itu uzihah adalah dijauhkan. Jadi azaha itu menjauhkan atau abada. Kalau uzihah berarti dijauhkan ya, anil haqi, dari kebenaran. Jadi kata seseorang itu, kalimat muzahun itu dari kata azaha uziha. Muzahun isim maf'ul ya. Azaha yuzihu izahatan wa muzahan fawa muzihun wa dzaka muzahun, berarti uziha. Jadi asal katanya zayyaha, zayaha. Af'ala azyaha menjadi azaha. Isim maf'ulnya muzahun ya. Kalau aslinya kan muf'alun, muzyahun, jadinya muzahun ya. Kemudian faqalah, maka menjawab Asy-Syirafi itu, hadza mahkiyun, ucapan ini diceritakan ya, atau berasal dari an Abi Duraid,
dari gurunya yaitu Abu Duraid. Wa huwa batilun, dan itu salah. Kemudian wal mimu, kenapa salah? Wal mimu, dan huruf min sunhil kalimati adalah sulhu, itu sunhu ya, min sunhil kalimati atau asal. Min sulhil kalimati adalah dari kalimat asalnya, atau huruf dari kalimat asalnya, huruf asal ya. Fi mazahta amzahu atau mazahtu amzahu, dari atau dalam kalimat mazaha menjadi mizahun atau muzahun. Jadi itu salah. Kalau muzahun itu disebut dari kata uzihah, disebut dari kata asal kata zayahah, zahah, itu salah. Kenapa salah? Karena mimnya dalam kata muzahun itu, dalam kata muzahun atau mizahun itu adalah min sulhil kalimah, itu mim huruf asal. Jadi itu fi'ilnya dari kata mazahah atau mazahtu, kemudian fi'il mudhari'nya amzahu. Wa min uzihah, sedangkan dari kata uzihah atau dalam kata uzihah takunu, maka ada mim itu zaidatan, adalah mim zaidah. Iya Pak. Jadi al-muzahu itu mimnya huruf dasar, wazannya itu fi'alun mizahun atau fu'alun muzahun. Sementara muzahun yang dari kata uziha itu wazannya af'ala yuf'ilu if'alan muf'alan muf'ilun muf'alun, berarti muzyahun menjadi muzahun, berarti mimnya itu mim tambahan. Karena huruf dasarnya kan fa'alah, zayahah, ikut wazan af'alah ditambah hamzah menjadi azyahah atau azahah. Isi maf'ul ditambah mim menjadi muf'alun atau musyahun atau muzahun. Jadi mimnya beda. Jadi itu jelas salah, cocologi. Karena kebetulan maknanya zahah itu jauh. Kalau azahah menjauhkan, uzihah dijauhkan, berarti muzahun itu sesuatu yang dijauhkan dari mana? Anil haki, dari kebenaran. Jadi orang bercanda itu nggak ada benernya gitu. Itu salah gitu. Ini berarti seorang ayah murid menjelaskan kepada cucu murid tentang kesalahan kakek muridnya. Jadi Asy-Syirafi menjelaskan kesalahan gurunya yaitu Ibnu Duraid kepada muridnya Asy-Syirafi, yaitu Abu Hayyan. Biasa begitu Pak. Ya namanya ditanya dijawab. Ada orang berkata, ternyata katanya misalnya Mbah Hasim mengatakan begitu, bener nggak? Oh itu salah itu. Misalnya contohnya ya. Contohnya kan jadi biasa Pak menjawab. Tapi ini kan skalanya masih dialog ya. Artinya ini tertutup. Masih nggak nyambung kalau dengan orang buat konten. Ini kan tertutup Pak. Kok dikontenkan, kok dibuka? Mestinya kan lain kasusnya. Oke, makanya saya bilang kan ada cerita di bawahnya lagi. Nomor 45. Waqalah Abu Sa'id, dan berkata Abu Sa'id. Nah Abu Sa'id itu Asy-Syirafi yang atas itu. Jadi Abu Sa'id Asy-Syirafi itu satu orang disebut Asy-Syirafi. Syirafi itu nama daerah ya, sama dengan Asy-Syirazi dari daerah Syros ya. Asy-Syirafi dari daerah Syiraf. Abu Sa'id, Abu Sa'id namanya ya, atau kunyahnya Abu Sa'id. Karena Abu Bakar, ya Abu Bakar itu yang atas itu Pak, Ibnu Duraid. Ada Abu Bakar itu, karena Abu Bakr dhaifan, adalah lemah fit tasrifi, di dalam masalah tasrif, wan nahwi khosotan, khususnya dalam masalah tasrif dan nahwu, yaitu tadi Pak. Jadi kalau kamu bilang muzahun itu yang bermakna bercanda dari kata azaha, yaitu namanya tidak tahu tasrif atau lemah dalam masalah tasrif. Jadi nggak menggunakan bodoh Pak, tapi lemah. Dan itu masih diberi batasan Pak, yaitu fit tasrifi wan nahwi khosotan, khusus dalam masalah ini memang lemah. Karena Abu Bakar Ibnu Duraid ini adalah al-adib Pak, seorang al-adib itu penyair ya. Jadi dia punya kapasitas di bagian lain gitu. Tetapi memang ada kelemahan di bagian yang lainnya juga, begitu ya. Kemudian wa fi kitab al-Jamharah. Nah, dan di dalam kitab al-Jamharah, berarti kitabnya beliau tadi itu, kitab al-Jamharah yang paling atas itu Jamharatul Lughah, kumpulan atau kelompok bahasa ya. Jamharah itu kumpulan, sekumpulan ya. Jamharatul Lughah itu, dan dalam kitab Jamharatul Lughah kholalun katsirun,
ada banyak kesalahan. Karena lemah dalam masalah tasrif, lemah dalam masalah nahu, kitabnya tentang bahasa, mesti di situ ada banyak kesalahan. Kemudian kulna, maka kami berkata atau bertanya atau usul ya. Kulna ini berarti Abu Hayyan itu ketika sedang berdialog dengan Abu Sa'id Asy-Syirofi, dengan gurunya ini, berarti atau ketika gurunya Abu Hayyan yaitu Abu Sa'id bercerita kepada Asy-Syirofi itu berarti dan di situ ada murid-murid yang lain. Maka kulna di situ ada dari kami itu ngusul gitu ya. Kulna maka kami usul lahu kepada beliau, kepada Asy-Syirofi ya. Falau fassolta, seandainya saja Anda tafsilkan, Anda rinci, wahai guru kami. Fassola itu mentafsilkan ya, menjadikan fasal-fasal gitu, atau mungkin kalau bahasa kita mengurai gitu ya. Bil bayani dengan penjelasan ya, penjelasan yang konkret yang utuh. An hadzal kholal, tentang kesalahan-kesalahan ini ya. Kalau sudah hadzal kholal, alnya itu kembali apa? Al kholalnya itu ya kembalinya ke tadi itu yang ada dalam kitab Al Jamharah Pak. Begitu ya. Kemudian wa fatahta lana baban, kemudian Anda bukakan lagi kepada kami baban, satu bab ya, minal ilmi, dari ilmu ya. Artinya diusulkan mungkin lebih baik atau kayaknya bagus wahai guru kalau Anda itu rinci kesalahan-kesalahan itu dan Anda jadikan itu satu bab dalam masalah ilmu lagi bagi kami dan Anda ajarkan lagi kepada kami, atau berarti Anda membuka satu bab lagi ilmu kepada kami. Faqala, maka Abu Sa'id ya, si ayah gurunya ini, ketika diminta untuk membongkar kesalahan-kesalahan gurunya dia, kakek guru berarti, maka menjawab, nahnu, kami ini, ila satri zallatil ulama'i, kami ini kepada menutup zallat. Zallat itu kesalahan-kesalahan ya. Zallatun kesalahan, atau tapi kesalahan yang tidak disengaja Pak ya. Tergelincir ya. Jadi az-zallatu tergelincir, bukan aib. Keceplosan atau mungkin keliru, tergelincir lah bahasanya ya. Ila satri zallatil ulama, kepada menutup atau tidak membicarakan kesalahan-kesalahan ulama itu, ahwaju adalah lebih penting, lebih perlu, minna, bagi kami, ila kashfiha, daripada atau ketimbang membukanya gitu ya. Jadi jawabannya bagi kami ini, menutup kesalahan-kesalahan ulama itu, menutupi, menyembunyikan itu lebih penting daripada kita membukanya. Jadi kita lebih membutuhkan untuk menutup itu daripada membukanya. Kemudian wantahal kalamu, setelah itu selesai ucapan beliau, tidak bicara lagi. Falamma nahadna, nahada itu bangkitnya. Maka ketika kami sudah mulai bangkit ini maksudnya berdiri dari duduk. Ini berarti sedang mengajar Pak ya. Gambarkannya begitu ya, sedang dialog ya. Jadi gurunya menjelaskan, ada dulu guru saya Abu Bakar itu punya kitab Jamharah, banyak sekali salahnya di situ. Lalu diusul oleh muridnya, kenapa guru nggak buka saja bab baru tentang kesalahan-kesalahan itu? Oh enggak, kita lebih penting untuk menjaga, untuk menutupi aib ulama daripada kita membukanya. Maka setelah intahal kalam, mungkin pembicaraan atau pengajaran selesai, falamma nahadna, maka tatkala kami bangkit, min majlisihi, nah benar kan, dari majlisnya. Jadi mereka sedang mengaji dan sudah mau pulang ya. Qala ba'du ashabina, qala maka berkata ba'du, sebagian, ashabina, dari sahabat kami. Ada yang ngusul Pak, tapi bukan Abu Hayyan yang ngusul. Mungkin Abu Hayyan sudah ya no comment lah. Intahal kalam itu berarti selesai ya, tidak ada pernyataan apa-apa, selesai ya. Kemudian ada yang usul, qad kana, sungguh ada, yang bagi lana, seyok iyanya bagi kami ini, annakulah, untuk mengucapkan kami itu lahu kepadanya ya. Artinya kayaknya cocok atau kayaknya tepat kalau kita usulkan lagi gitu ya. Kita usulkan lagi kepada guru kita itu, kepada Abu Sa'id Asy-Syirofi itu. Apa itu yang mau kita usulkan? Harasatul ilmi, menjaga marwah, menjaga wibawa atau menjaga nilai-nilai ilmu itu, aula, lebih utama, min harasatil alimi, daripada menjaga orang alim. Kemudian wafis sukuti, dan terjadi di dalam diamnya atau sikap diam, an Abi Bakrin,
tentang kesalahan Abu Bakar Ibnu Duraid itu ijlalun. Memang itu adalah menghormati. Artinya memang kalau diam itu ya kita menghargai atau menghormati atau apalah. Tetapi khianatun lil ilmi, itu mengkhianati ilmu. Begitu ya. Jadi ceritanya begitu. Ada jalur madhabnya. Setidaknya kita ikut pendapat yang muridnya Usul ini. Memang kalau kita tidak komentari ini ya jelas sikap ini akan membuahkan hasil ya kita menghormati beliau. Tetapi ini kan mengkhianati ilmu. Kalau salah ya salah. Sementara prinsipnya adalah menjaga ilmu itu lebih diutamakan. Saya pikir saya juga setuju dengan ini. Karena seseorang yang dikritik lalu salah itu tidak lalu dia hancur, Pak. Tidak lalu dia jatuh harga dirinya, enggak, Pak. Karena tidak ada semua orang itu yang tahu semua hal. Tidak ada satu orang pun itu yang tidak pernah salah. Dia alim apapun itu mesti ada salahnya. Mesti ada yang salah. Dan ketika kesalahan itu dibuka oleh orang lain, dan masalah ilmu ya, ini spesifik di ilmu, bukan perilaku, bukan cerita keluarga, bukan apa. Ilmu, dia menjelaskan sesuatu, menjelaskan kitab, dibongkar oleh orang lain karena berpikirnya memang membongkar ini ya jelas efeknya adalah seperti mengurangi kehormatannya. Kalau kita diam berarti kita menghormatinya dan itu utuh sekali. Kalau kita buka kok seperti mereduksi kemuliaannya. Sehingga kalau kita diam memang itu tidak mengurangi kemuliaannya, tetapi itu pengkhianatan kepada ilmu. Apa maksudnya pengkhianatan? Kita tidak sampaikan ilmu semestinya. Muzahun itu bukan dari kata zayahah, tapi dari kata mazahah. Kalau kita tidak bongkar ini, maka orang akan tahunya seperti itu. Berarti ilmu itu terjadi khianat. Loh, kok khianat? Kan sudah disampaikan. Iya, Pak. Kalau yang disampaikan salah kan sama aja nggak disampaikan. Sama dengan begini, saya titip uang kepada Mukidi, suruh saya kasih ke Maman 1 juta misalnya. Oleh Mukidi, Maman malah yang disampaikan yang dikasihkan Maman kepada Mukidi itu cuma 100.000. Itu kan sudah disampaikan. Ya, tapi kan tidak semua, tidak sebagaimana aslinya. Itu ya khianat namanya. Khianat itu tidak menyampaikan sesuatu secara benar ya. Jadi bukan nggak mesti semua yang kamu titipkan sudah disampaikan lalu berarti benar. Kalau dia keliru menyampaikannya itu juga disebutnya khianat. Maksudnya khianat itu adalah bukan dia berperilaku berkhianat ya, tetapi terjadi pengkhianatan kepada ilmunya ini. Kenapa? Karena ilmu tidak disampaikan sebagaimana mestinya, sehingga sama saja dengan tidak disampaikan. Atau mungkin di satu sisi kamu tahu ini salah, dan ketika menjelaskan itu kesalahan itu juga ilmu. Makanya fatah tababan lana minal ilmi, berarti Anda silakan buka satu bab lagi, atau tambahkan lagi kami bab ilmu yang baru. Kalau itu tidak Anda lakukan kan berarti Anda menyimpan, tidak menyampaikan yang semestinya. Mungkin di situ bahasanya Allahumma hadina ada sabil.